bagian barat, teman-teman semua bisa bertemu lagi dalam materi bincang pranikah yang judulnya mindset yang wajib dimiliki setelah menikah. Shalawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pertama-tama Bang Aswan dan juga istri, kemudian teman-teman semua yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di minggu ini. Sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Hasbi Abdul Al-Wahab Khairuddin. Di sini saya sebagai moderator atau pembawa acara di dalam kesempatan bincang pranikah ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka bincang pranikah ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Siti Rahayu. Mohon maaf sebelumnya sudah hadir atas Mbak Siti Rahayu. Oke, mohon maaf, Mbak Siti Rahayu sudah bergabung. Siti Rahayu kayaknya itu baru mau masuk, Kak. Kita ditunggu aja Bang Aswan ya? Ya, tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, mohon maaf Mbak Siti Rahayunya masih proses, kita tunggu aja sebentar ya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk saudara Mbak Siti Rahayu sudah bergabung. Nah, ada masuk. Coba panggil lagi, Kak. Oke, siap Bang Aswan. Oke, untuk Mbak Siti Rahayu sudah bergabung. Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya Mbak Siti Rahayu. Saya ulangi lagi, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Siti Rahayu. Oke, untuk Mbak Siti Rahayu sudah siap untuk pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Bang So udah bergabung ya, Mbak Siti Rahayu teman masih ini ya, belum dinyalakan mikrofon sama kameranya. Iya, udah bergabung dari tadi. Oke. Coba dipanggil sekali lagi, Kak Wahab. Oke, ya, panggil sekali lagi ya. Untuk Mbak Siti Rahayu sudah siap untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya? Kalau misalkan Mbak Siti Rahayu masih jaringannya atau ada kendala apa, untuk teman-teman yang lain, adakah yang bisa mewakilkan Mbak Siti Rahayu untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya? Oke, belum ada yang siap. Oke, mohon maaf semuanya, teman-teman semuanya ada yang siap untuk mewakilkan Mbak Siti Rahayu supaya acaranya segera dimulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti Rahayu sudah siap? Baik, saya ulangi lagi ya. Kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Siti Rahayu. Tempat dan waktu silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Iya, dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Mbak Rahayu. Silakan dimulai ya pembacaan Al-Qur'annya. Mohon maaf untuk sebelumnya Mbak Fitri Rahayu. Kamera coba dimatikan dulu, nggak apa-apa. وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Mbak Siti Rahayu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah kita keberkahan dalam malam hari ini. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak acara selanjutnya, yaitu pemateri kita. Untuk itu, sebelumnya teman-teman boleh disiapkan alat tulis, ya, fokus hati, pikiran, dan hati kita untuk sama-sama menyimak materi hari ini dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti hasilnya memberikan kita
ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, untuk selanjutnya kepada Bang Aswan, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hasbi yang sudah menjadi MC kita pada malam hari ini, dan juga kepada Kak Siti Rahayu yang sudah membacakan ayat Al-Quran untuk kita meskipun bertarung dengan suara hujan, tapi mudah-mudahan ya, jadi keberkahan itu salah satunya turun ketika sedang turunnya hujan. Makanya alhamdulillah, jadi kita sedang turun hujan dan kita sama-sama menuntut ilmu ya. Bismillah. Oke, mohon izin ya saya untuk mematikan phone semuanya untuk lebih efektif. Oke, baik. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh dalam hitungan 3 ya. Dalam hitungan 3, siapkan untuk yang merasa tidak bermasalah, dibuka kameranya, bisa dibuka kameranya ya. Silakan dalam hitungan 3, boleh saya minta untuk yang tidak bermasalah ketika kameranya dibuka, boleh silakan dibuka kameranya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka untuk yang tidak bermasalah. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau yang merasa bermasalah dan terganggu boleh ditutup. Tapi kalau yang tidak, silakan boleh dibuka. Agar apa? Agar ada interaksi yang terjadi ketika kita sama-sama sedang belajar. Jadi kalau kita sedang berbicara di depan orang-orang, ketika Zoom dan orang-orang itu rata-rata ditutup, bahkan semua ditutup, itu ibaratkan kita ngomong ke tembok. Jadi ngomong apapun kayak nggak ada respon gitu, kayak ngomong sendiri ya. Untuk yang tidak bermasalah silahkan boleh dibuka kameranya ya, ditahan kameranya dibuka. Tapi kalau yang merasa bermasalah silahkan bisa ditutup ya, tidak apa-apa. Karena salah satu adab kalau kita belajar terutama dalam Zoom itu adalah kita menunjukkan kehadirannya. Jadi bukan wujudukal adam, adanya seperti ketiadaannya. Yaitu memang ada namanya, ada hadir, dituliskan namanya, tapi orangnya nggak tahu kemana. Nah, itu salah satu penyakit Zoom sekarang itu. Orang buka aja, nggak tahu orangnya kemana. Nah, itu jangan sampai ke kita ya. Ketika kita ikut, dimanapun itu, kita totalitas dalam belajar. Ya, bukan hanya kita mendapatkan ilmu, tapi adab dalam ilmu pun kita insya Allah sama-sama jalankan. Oke. Ya, lagi makasih ya untuk Kak Hasbi yang sudah memimpin acara. Insya Allah nih Kak Hasbi ini dari segi logatnya sudah kayak ustadznya, logat-logatnya. Insya Allah mudah-mudahan jadi ulama besar. Insya Allah. Oke. Oke, baik semuanya. Kita kembali lagi pada malam hari ini. Sama-sama kita akan membahas perihal satu materi yang akan sangat bermanfaat untuk kita ketika nanti kita sudah menikah, yaitu mindset ataupun pola pikir. Nah, ini pola pikir ini itu yang mempengaruhi cara kita menyikapi sesuatu. Itu pola pikir. Makanya kalau kita melihat perbedaan antara orang-orang sukses dan orang-orang yang belum sukses, itu ternyata kalau kita lihat perbedaannya, itu cuma satu. Garis besarnya cuma satu, yaitu masalah mindset ataupun pola pikir. Orang-orang yang sukses itu rata-rata dia orang-orang yang melihat peluang dalam masalah. Tapi kalau orang-orang yang gagal, orang-orang yang belum sukses, itu rata-rata dia orang yang melihat masalah dalam peluang. Jadi orang yang sukses itu dia melihat peluang di dalam masalah, tapi orang yang gagal rata-rata dia itu melihat masalah dalam peluang. Makanya kalau orang-orang yang malas, yang dia itu
ketika diberikan satu peluang usaha ataupun peluang apapun, yang dia lihat itu kesulitannya. Ya, yang dia lihat itu hambatan-hambatan yang akan terjadi. Tapi kalau orang sukses, yang dia lihat itu adalah peluang dalam masalah itu. Saya tahu kalau saya mencoba membuka usaha ini pasti akan gagal. Saya tahu celah gagal itu ada, tapi apa? Saya lihat peluang di sana. Kalau saya tidak coba, saya tidak tahu. Kalau saya coba, bisa jadi saya bisa mendapatkan sesuatu di sini. Tapi kalau orang-orang gagal, rata-rata nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau usahanya nggak ada yang beli gimana? Nanti kalau saya kuliah ternyata untuk biaya kesehariannya gimana? Yang dilihat itu cuma masalah. Makanya kalau kawan-kawan di sini dalam keseharian banyak melihat masalah dari dalam peluang yang akan kita ambil ini, mindset gagal itu kuat dalam diri kita. Makanya lihatlah peluang dalam masalah. Ya, lihatlah ada peluang dalam masalah di depan kita ini. Ambil ya. Mindset itu pola pikir. Makanya pola pikir ini, mindset ini itu mempengaruhi kita dalam masalah bertindak. Nah, termasuk ketika nanti kita menikah. Ketika kita nanti menikah, mindset ataupun pola pikir dalam menjalani pernikahan itu sangat berpengaruh. Ketika seorang istri dalam mindset ataupun pola pikirnya ketika dia menikah, yang menjadi mindsetnya adalah pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang suaminya kaya, yang suaminya bisa memenuhi kebutuhannya, apapun kebutuhan istri itu harus terpenuhi. Ketika seorang istri yang ada dalam mindset ataupun pola pikirnya seperti itu, maka otomatis ketika dalam keseharian rumah tangganya, dia banyak tidak akan bersyukur dengan suaminya. Karena apa? Pola pikirnya sudah mengatur seperti itu. Bahwa suami itu harus mapan. Bahwa suami itu harus menuruti apa yang diinginkan oleh istri. Ketika suami dalam kondisi tidak mampu, yang terjadi adalah rasa kesal, rasa kecewa kepada suaminya. Ya, makanya penting banget nih kawan-kawan dari sekarang membangun mindset dalam pernikahan. Ya, jadi mindset dalam pernikahan ini yang harus kita sama-sama bangun dari sekarang. Dan ternyata ada mindset yang wajib kita miliki ketika kita nanti sudah menikah. Dan mindset ini, pola pikir ini itu sangat berpengaruh dalam rumah tangga kita. Ini merupakan materi yang orang banyak tidak kuasai, tidak ketahui. Sehingga ketika menjalani rumah tangga, dia memakai pola pikir ataupun mindset seadanya saja. Sehingga mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi rumah tangga. Terutama yang berhubungan dengan rasa syukur. Berapa banyak seorang istri di luar sana yang dia sudah memiliki suami yang soleh, tapi hanya karena suaminya tidak seperti suami-suami yang lain yang dia lihat mapan, bisa memberikan apapun untuk istrinya, akhirnya yang terjadi adalah dia banyak mengeluh kepada suaminya. Ya, karena apa? Mindsetnya yang salah. Yuk, makanya sama-sama kita pelajari ya mindset yang wajib kita miliki. Insya Allah ketika nanti kita sudah berumah tangga. Oke. Siapa yang mau ilmunya? Angkat tangannya dan katakan saya. Saya. Oke, Allah. Masih belum semangat ya? Ulang lagi. Kalau belum semangat saya belum mau mulai nih. Oke, siapa yang mau ilmunya? Angkat tangannya dan katakan saya. Saya. Masya Allah. Siapa yang mau ilmunya? Kepalkan tangannya, angkat ke atas dan bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, ini tetangga yang dengar ini orang kenapa? Kayaknya lagi jihad. Masya Allah. Ya betul lagi jihad. Kita lagi nuntut ilmu ya. Insya Allah. Baik semuanya. Kita mulai ya. Yang pertama, mindset yang pertama yang harus kita miliki adalah ini mindset juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi pola pikir. Yang pertama begini. Mindset yang pertama yang harus kita tanamkan bahkan dari sekarang
dalam kehidupan kita. Ketika nanti dalam berumah tangga pun kita akan terbantu dengan mindset ini ataupun pola pikir, cara melihat sesuatu ini. Yang pertama yaitu milikilah mindset bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Dan Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan. Itu penting. Ingat ya, masalah ada solusinya. Dan Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan. Jadi kawan-kawan, ketika nanti menikah, jangan pernah sedikit pun membayangkan bahwa ketika kita sudah menikah, masalah itu akan lebih mudah dijalani. Enggak. Sekarang, di sini mungkin ada yang sedang bermasalah. Meskipun ada yang tidak mengaku ketahuan. Orang-orang bermasalah itu kelihatan dari segi wajahnya. Ya. Wajahnya itu wajah-wajah kelihatan yang sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Masalah-masalah aja. Kita dari sekarang mungkin sudah banyak masalah. Sebagian di sini merasakan memiliki banyak masalah. Ada bahkan yang sudah merasa sangat bingung dengan masalah yang sedang dihadapi. Ada yang mengatakan, ya mungkin sekarang saya banyak masalah. Nanti ketika saya menikah, insya Allah masalah saya akan lebih ringan. Coba tanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Apakah ketika dia sudah menikah, masalah itu jadi ringan? Ternyata enggak. Bahkan masalah itu makin banyak, makin berat. Bobotnya itu makin berat dihadapi. Ya, bobotnya makin berat. Coba aja tanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Dulu sebelum menikah menganggap bahwa ketika sudah menikah mungkin akan lebih nyaman. Ternyata enggak, masalah makin besar. Menghadapi istri yang cerewet, menghadapi suami yang pelit, menghadapi mertua yang ternyata tidak sebaik sebelum kita kenal, menghadapi tetangga yang mulutnya bisa 1000, apa-apa diomongkan ke kita, menghadapi nanti ketika sudah memiliki anak, menghadapi anak yang ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Anak rewel, sulit diatur, masalah itu banyak. Ya. Di awal pernikahan saja, nanti kawan-kawan akan menghadapi yang namanya masalah finansial. Masalah keuangan. Rata-rata orang yang sudah menikah, di awal-awal menikah itu menghadapi masalah finansial ini. Masalah keuangan. Makanya dari sekarang disiapkan. Ya, mindset itu dari sekarang disiapkan. Ketika Allah memberikan masalah kepada kita, maka pasti kita bisa menyelesaikannya. Itu mindsetnya. Yang kedua, Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin Allah memberikan masalah melebihi kemampuan kita menghadapinya. Jadi sebesar apapun masalah kita bersama pasangan kita nanti, kita pasti bisa melewatinya. Tinggal sama-sama kita bersabar, kita menyerahkan kepada Allah, dan juga kita berikhtiar sekuat mungkin. Ya, makanya orang-orang yang beriman itu ketika dia sudah punya masalah, dia pasti berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendapatkan musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita itu akan kembali kepada Allah. Jadi kita menyerahkan lagi kepada Allah. Ya, kita minta kekuatan kepada Allah. Allahus Somad, Allah itu tempat kita bergantung. Kalau kita memiliki masalah bersama pasangan nanti, yang menjadi tempat bergantung paling utama kita adalah Allah. Jangan pernah kita berharap kepada makhluk. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, pasti ujung-ujungnya banyak kecewa. Jangan lihat aja. Kalau seseorang itu banyak berharapnya kepada makhluk, itu pasti ujung-ujungnya banyak kecewa. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kalau kita ingin mencari sandaran yang paling terkuat, bersandarlah kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Ya, siap ya? Jadi tanamkan yang pertama, mindset, yaitu bahwa masalah itu ada solusinya. Dan Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Dari sekarang mindset ini, kalau kita tanamkan dalam pikiran kita, ini akan sangat membantu kita dalam menghadapi apapun. Nggak tahu kenapa, masalah itu ada aja terus. Tapi nggak tahu, tiba-tiba kita bisa melewatinya. Tiba-tiba dengan sabar, dengan kuat, kita bisa menjalaninya. Dan ketika
ada masalah yang lebih besar daripada sebelumnya, kita pun malah lebih kuat. Masalah apapun yang ada di depan kita, ketika kita sudah terlatih, sudah terbiasa menjalani semuanya, insya Allah kita akan kuat. Allah itu terkadang memberikan masalah yang sama kepada kita. Karena apa? Karena kitanya tidak lolos dalam masalah itu. Contoh misalnya, kalau di sini ada yang merasa menjadi pribadi yang gampang tersinggung dengan orang, dikit-dikit tersinggung sama orang, dikit-dikit tersinggung sama orang. Pokoknya gampang banget tersinggung. Jangan salahkan ketika Allah banyak mengirimkan orang yang mulutnya tidak bisa direm, mulutnya tidak bisa dijaga untuk menyinggung kita, dan akhirnya kita tersinggung. Jangan salahkan. Karena apa? Kita yang belum lolos di ujian tersinggung itu. Selama kita belum lolos, sampai nenek-nenek pun kita, sampai kakek-kakek pun kita akan menemukan orang-orang yang menyinggung kita. Karena apa? Kitanya nggak lolos-lolos dalam ujian ketersinggungan. Makanya kalau kita ingin lolos, selesaikan masalah itu. Menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung. Agar apa? Siapapun yang nanti datang kepada kita, meskipun mulutnya pedas, lebih pedas daripada cabai, kalau kita sudah menguatkan hati kita, kita tidak akan mudah tersinggung. Oke, jawab dengan jujur nih. Siapa di sini yang merasa mudah tersinggung? Angkat tangannya. Ada enggak? Ada yang mudah tersinggung di sini? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku nih. Kadang-kadang. Ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang mudah tersinggung. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang mudah tersinggung. Jangan ya. Dari sekarang latih. Jangan mudah tersinggung. Karena kalau kita memiliki pribadi mudah tersinggung dari sekarang, ketika nanti sudah menikah, itu pasti akan mudah tersinggung juga. Ketika nanti sudah menikah, ternyata mendapati mertua yang cerewet. Yang mertua yang menjadi ujian untuk kita. Kalau kita mudah tersinggung, pasti gampang tersinggung. Apalagi nanti tinggalnya sama mertua. Disuruh-suruh sama mertua. Terkadang ketika salah dinasehati, tapi kita merasa dibentak. Padahal nasihat biasa mertua kita. Boleh jadi mertua kita keturunan Medan. Medan kan logatnya agak keras ya. Agak keras. Saya waktu terakhir ke Medan, itu dari belakang dipanggil dengan ngebentak kaget. Bang, mana bang? Bang, mana bang? Oh, kan saya orang Sunda ya. Orang Sunda itu biasanya lembut panggilnya. Kalau orang Sunda itu biasanya, Kang, ke mana? Mau diangkat? Mau berangkat? Orang Sunda. Ya, pas ke Medan kaget banget. Ternyata pas tanya ke teman, dia marah sama saya. Enggak marah. Emang orang Medan kayak gitu. Ya, bisa jadi nanti mertua kita dari Medan. Ataupun dari logat-logat yang kasar. Logat-logat yang bukan kasar, kesak yang keras. Ya boleh jadi kalau kita tidak terbiasa menguatkan diri kita jadi tersinggung. Ya makanya dilatih dari sekarang. Menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung. Ya dikuatkan. Kalau kita punya pribadi dari sekarang sampai sekarang masih mudah gampang nilai orang, prasangka buruk sama orang, jangan heran kalau sampai sekarang pun kita masih diuji mudah prasangka sama orang. Dikit-dikit kita prasangka sama orang lain. Kenapa? Allah mengirimkan orang yang membuat kita prasangka kepada dia. Karena apa? Ujian kitanya belum selesai di sana. Makanya selesaikan dulu. Selesaikan dulu ujiannya. Jadi ujian-ujian yang kita rasa dari dulu kok masalahnya ini aja terus ya. Nggak beres-beres. Itu karena boleh jadi kitanya belum selesai menghadapi ujian itu. Makanya selesaikan dulu. Agar kita bisa mendapatkan ujian yang lebih besar lagi. Ya. Ujian yang lebih besar lagi. Tapi insya Allah ketika kita mendapati ujian yang lebih besar, kita dalam kondisi sudah siap untuk melewati semuanya. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama, jadi milikilah mindset yang pertama bahwa masalah ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya dan Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan masalah melebihi kemampuan kita melewatinya. Itu yang pertama. Yang kedua gini. Milikilah mindset bahwa
ketika ada sesuatu permasalahan yang belum jelas antara kita dan pasangan, maka tabayun. Jadi milikilah mindset tabayun. Pokoknya ketika ada sesuatu hal yang sekiranya kita inginkan dengan pasangan, utarakan. Nah, coba diramulah dalam bahasa ya. Ketika ada sesuatu hal yang diinginkan, yang diharapkan kepada pasangan, itu diutarakan. Ketika ada sesuatu yang belum jelas, maka diperjelas dengan tabayun. Ulangi ya, ketika ada keinginan, diutarakan. Ketika ada yang belum jelas, maka dijelaskan atau ditabayun. Keinginan, utarakan. Belum jelas, dijelaskan. Nah, itu bahasa sederhananya. Jadi pas kita memiliki satu keinginan dengan pasangan kita, jangan pernah dipendam, tapi diutarakan. Karena terutama perempuan itu biasanya mengharapkan kepekaan dari laki-laki. Yang jadi masalahnya itu terkadang laki-laki sulit untuk peka dengan apa yang diinginkan oleh perempuan. Ya, dikit-dikit peka, dikit-dikit ingin peka, dikit-dikit ingin dipekain. Laki-laki enggak gitu. Laki-laki itu punya kelemahan membaca itu. Laki-laki itu punya kelemahan membaca hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Jadi jangan salahkan kami, hai para perempuan. Ketika kami nggak tahu apa yang kalian inginkan, kalau kalian nggak ngomong, makanya ngomong dong. Tuh, ini kata Pak Agus kepada calon istrinya. Ngomong dong, ya apa yang kalian inginkan ngomong. Kalau kalian nggak ngomong, kami nggak tahu. Maafkan kami karena apa? Allah menciptakan kami dari segi linguistiknya terbatas. Jadi kami tidak bisa membaca hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Nah, kalian para perempuan itu memiliki kelebihan dengan linguistik yang Allah berikan. Sehingga karena jagonya dari segi bahasa, kalian itu jago sekali mengatakan perkataan yang sifatnya tidak jelas, tapi nuntut kami harus paham. Dan ketika nggak paham langsung bilang dasar nggak peka. Bukan nggak peka, kami nggak paham. Ya. Bukan nggak peka, kami yang nggak paham. Makanya jelas dong ngomongnya. Kalau ingin sesuatu tuh ngomong. Jangan dipendam. Ketika dipendam munculnya prasangka. Ketika sudah muncul prasangka datang setan. Setan siapa? Setan dasim. Yang menggoda orang yang sudah berumah tangga. Setan dasim itu ngomong, udah tuh kan kata aku juga dia itu suami yang nggak baik. Tuh kan udah deh jangan diteruskan suami kayak gitu nggak peka apa yang kamu inginkan. Dibandingkan dengan suami yang lain itu jauh. Suami yang lain itu dia punya mobil, ya, udah mapan, gajinya udah besar. Suami kamu gajinya kecil, nggak bisa apa-apa, nggak peka, udahlah tinggalin. Itu setan datang. Dengan apa? Dengan adanya celah prasangka. Makanya hilangkan celah prasangka dalam diri kita. Ya, hilangkan celah-celah prasangka dalam diri kita. Dengan suami. Dengan cara apa? Ketika ada satu hal yang sifatnya tidak jelas, dijelaskan. Ketika kita ada keinginan, maka kita utarakan kepada pasangan kita. Ada satu cuplikan video. Ini yang cukup menarik dan ini cukup banyak terjadi dalam fenomena rumah tangga di mana ada pasangan satu sama lain yang punya keinginan, tapi keinginan itu tidak diutarakan kepada pasangannya. Namun yang ada adalah keinginan itu diluapkan dalam bentuk sikap yang kurang baik dengan pasangan. Jadi mengharapkan pasangannya mengerti keadaan dia. Yang satu juga sama, mengharapkan dimengerti. Yang satu juga mengharapkan untuk dipahami. Sehingga yang terjadi adalah saling tuduh satu sama lain, merasa menjadi korban, merasa tidak bahagia satu sama lain. Nah, perhatikan ya. Ini video yang cukup menarik. Untuk kita menjadikan pelajaran untuk pernikahan kita nanti. Dan ini banyak banget terjadi di pernikahan. Banyak banget terjadi di pernikahan. Terutama pernikahan-pernikahan yang cukup lama. Ya, sekitar 2 tahunan ke atas. Itu banyak banget mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Ambil pelajarannya untuk kita. Ketika nanti kita sudah menikah, kita bisa melewati permasalahan yang seperti ini. Ya. Silakan dipahami ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, perhatikan ya.
Oke, Evan. Ini yang memerankan suami istri asli kalau tidak salah. Oke, bismillah ya. Perhatikan ya. Bismillah. Argi nakal ya, Dok? Enggak, masih nakalan aku waktu cilik lah. Yuk kita jalan. Beli oleh-oleh buat Ibu. Pergi diajak. Nggak usah, di sini aja biar main sama Zidan. Nggak apa-apa kan, Mi? Iya. Aku di sini aja ya, bantuin Kak Septi. Pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Udah aku aja yang bawa. Nggak apa-apa, Mas. Apa? Mae, udah istihoroh. Udah Kak. Tapi kok rasanya kayak belum yakin ya? Terus perasaan kamu sekarang? Aku bosen Kak, capek. Kitanya yang harus kreatif biar gak gampang bosen. Iya, tapi aku tuh kayak kejebak di rutinitas aku yang itu-itu aja. Ngurus anak lah, ngurus Mas Yudo lah. Hidup aku tuh kayak gak berkembang. Aku juga sama. Iya kan? Iya lah. Apalagi ngurus kayak Argi gitu. Udah kayak ngurus satu kelas rasanya. Emang kitanya butuh refreshing sesekali, Mae. Butuh istirahat. Nah itu juga masalahnya. Mas Yudo tuh sekarang sibuk banget. Terus kapan aku refreshingnya? Gak mungkin juga kan anak aku titipin. Emangnya kalau bisa dititipin, kamu mau titip? Nggak juga sih, nggak tega. Aku tuh kangen Kak, berduaan kayak dulu pas awal-awal nikah. Udah waktunya naik level, Mae. Ya tapi kan aku kurang pacarannya. Gak lama nikah langsung hamil Zidan. Udah gitu pas hamil aku nggak enak badan terus. Ditinggal-tinggal suami. Nightmare banget Kak. Kuncinya rumah tangga itu ada 2. Sabar dan syukur. Tapi Mas, aku capek, Mas. Udah sabar. Tiap aku pulang dia cemberut terus. Aku ini kerja, nggak clubbing, nggak nongkrong. Kan bikin gedek kayak gitu. Ya berarti kamu kurang sabar. Kok gitu? Ya kalau kamu sabar, kamu nggak akan ngungkit-ngungkit. Apalagi sampai ngomong gedap. Ya, sebagai suami minimal kan aku ingin dilayani, Mas. Emangnya kamu pikir istri kamu itu pelayan? Ah, Mas Sabta nih, sok nggak ngerti. Dok, Rasulullah dulu ngelayanin Khadijah. Bantu-bantu dapur, belanja. Padahal Rasulullah juga nggak nganggur kan? Sambil dakwah, sambil dagang. Pernikahan itu bukan mengharap pelayanan, Dok. Kalau ngelayanin suami, itu bonus buat tambahan amal istri nanti di akhirat. Ya tapi wajar kan Kak, kalau aku tuh pengennya di ngertiin. Aku tuh pengennya dia baik-baikin aku duluan gitu. Mae, nikah itu perlu banyak memberi, sedikit mengharap kembali. Tekor dong. Kata siapa? Seenggaknya kalau kita nggak dapat balasan langsung dari suami dan anak, kita udah dipastikan dapat balasan dari Allah kan? Selama kitanya ikhlas. Susah, Mas. Makanya ikhlas, sabar, dan syukur itu skill. Butuh dilatih. Coba deh, kamu ibadah jamaah sama istrinya dibanyakin. Sholat berjamaah, ngaji berjamaah, sama sharing bareng gitu. Kamu terakhir kapan? Cium istri kamu duluan, belai istri kamu duluan, peluk istri kamu duluan. Coba deh, kamu bikin tiap hari kamu itu kayak hari pertama kamu nikah. Euforianya, gejolak cintanya, ya
harus kamu yang mulai dulu. Kayak kamu mau nikahin Maya dulu, kan menggebu-gebu tuh. Masa kamu kalah sih sama pacaran anak zaman sekarang? Udah halal malah nggak romantis. Iya mas. Ingat-ingat perjuangan kamu ngelamar dia, nikahin dia. Ingat perjuangan dia ngandung anak kamu, ngelahirin anak kamu, ngasuh anak kamu ketika kamu kerja, dinas di luar kota. Sementara dia cuma berharap kamu baik-baik aja, pulang dan berkumpul lagi sama dia. Gak bersyukur aku mas. Kita ini sebagai seorang istri enak loh, Mai. Gimana, Pak? Bayangin aja, kita yang ibadahnya rutin aja belum tentu masuk surga kan? Iya sih, belum tentu. Tapi kalau kita tambah ibadah kita dengan ridho dari suami, Masya Allah, kita langsung dijanjikan surga sama Allah. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan jalan kita menuju surga nanti. Kapan terakhir Mas Yudo main pukul sama kamu? Belum pernah. Pernah nggak dia nyuruh kamu nggak sholat? Belum pernah. Kamu ingat nggak kapan terakhir kali Mas Yudo marah dan main pukul sama Jidan? Belum pernah. Pernah nggak Mas Yudo nyuruh kamu supaya ngejauhin orang tua kamu? Nah, Mas Yudo pernah nggak berhenti nafkahin kamu? Belum pernah. Kamu ingat nggak waktu kamu habis lahirin Jidan, Mas Yudo pernah pergi ninggalin kamu seharian? Waktu itu Mas Yudo pergi pontang-panting ke sana kemari sampai dia tuh nggak tidur-tidur. Semua itu cuma buat nyari dana tambahan buat persalinan kamu. Dan kamu ingat besoknya dia bilang apa sama kamu? Aku bangga sama kamu. Dia itu sama sekali nggak pengen kamu khawatir, Mai. Kamu tahu, Dok, ketika kamu mengatakan ijab kabul, bala tentara setan sedang melakukan rapat, mengatur strategi supaya kalian cerai secepat mungkin. Dan setan mempunyai satu tujuan, agar yang halal terlihat buruk dan yang haram terlihat indah di mata manusia. Sebagai seorang pemimpin, jangan sampai kita kepikiran untuk cerai, kecuali emang lebih banyak mudaratnya pernikahan itu. Tapi selagi masih bisa dipertahankan, kamu harus mempertahankannya. Iya mas, makasih banyak ya. Yaudah kita turun yuk, oleh-olehnya biarin taruh sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sayang. Oke, cukup ya. Oke, tuh. Oke, dari teman-teman Daku Mupi ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ya dari filmnya. Saya lupa judul filmnya, nanti saya cari. Oke, Afwan, saya buka dulu ya. Oke, ada yang ingin tahu Cinta Dalam Duka. Ya, Cinta Dalam Duka. Judulnya Cinta Dalam Duka dari Daku Mupi. Ya, teman-teman Daku Mupi.
Ya kan yang mau nonton, Masya Allah. Ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil di film-film ini mengenai pernikahan. Jadi salah satu rekomendasi dari saya, silahkan. Dan nonton video itu lebih meresap. Karena ada tipe orang yang memang bisa meresap gampang dalam masalah ilmu. Itu ketika dia melihat secara langsung, secara visual. Orang itu ada yang tipe visual, tipe melihat secara langsung. Jadi kalau bosan misalnya dengan saya, tiap ketemu saya lagi nasihat pernikahannya. Kali-kali kita tayangkan video ya yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita. Dan yang tadi itu bukan kisah fiktif yang diada-ada, tapi kisah nyata yang dimasukkan ke dalam sebuah film. Dan saya pun merasakan ketika dalam pernikahan itu terkadang ada keinginan satu sama lain yang mengharap untuk dimengerti dan dipahami dan tidak diungkapkan. Yang terjadi apa? Prasangka muncul. Untung kalau kita memiliki keluarga kayak tadi. Kakak kayak tadi yang menasehatinya dalam kebaikan. Tapi kalau kita punya keluarga yang justru mengompori. Tuh kan kata kakak juga, makanya jangan nikah sama dia. Udahlah cerai aja. Dan itu tidak sedikit loh. Ada keluarga yang seperti itu. Ataupun saudara yang seperti itu. Ketika mendapati permasalahan keluarga kita, yang terjadi adalah memanas-manasi untuk segera berpisah. Ya untung yang tadi curhatnya nggak salah kepada orang yang tepat. Ya makanya tutup celah prasangka kepada pasangan kita. Sama-sama kita utarakan ketika ada keinginan. Oke ya. Itu. Mungkin itu 2 materi yang bisa sama-sama kita laksanakan nanti ketika kita sudah menikah. Saya sengaja nggak terlalu banyak. Jadi kita rutin materinya, tapi insya Allah sedikit tapi rutin ya. Kalau banyak kasihan, apalagi sudah terlalu malam. Takutnya nanti yang sedikit ini hilang. Yang terjadi adalah nggak dapat satupun. Oke, silakan. Insya Allah video tadi akan bermanfaat untuk kita, jadi pegangan kita nanti. Dan jujur video ini pun dulu, waktu pertama kali saya lihat, Masya Allah, ini menjadi salah satu gambaran dalam pernikahan. Lupa ya. Terkadang lupa bahwa bala tentara setan itu nggak diem ketika ada orang yang sudah menikah. Makanya dikuatkan. Ya, sama-sama menguatkan diri kita dan pasangan kita nanti dalam rumah tangga. Dengan apa? Dengan cara membangun mindset pernikahan tadi. Ya terakhir. Saya lupa. Terakhir. Bangun mindset yang ketiga, yang terakhir, bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang memiliki kekurangan dan pasangan yang memiliki kelebihan. Jadi ketika 2 orang menikah itu bukan menyatukan 2 orang yang sempurna, tapi menyatukan 2 orang yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau nanti kita menikah, jangan fokus dengan kekurangan pasangan, tapi fokusnya dengan kelebihan. Karena ketika nanti mindset kita fokusnya adalah pasangan itu harus sempurna sesuai dengan harapan, keinginan kita, maka kita akan menuntut pasangan kita sempurna, dan ketika ada kekurangan dalam pasangan kita, yang muncul adalah kecewa. Jadi fokusnya aja kelebihan. Fokus ke yang pertama, masukkan mindset bahwa pasangan itu tidak sempurna. Tidak mungkin kita memiliki pasangan yang sempurna yang tidak ada kekurangan. Yang kedua, nanti fokusnya ke kelebihan pasangan kita, bukan kekurangan. Kalau kekurangan pasangan kita, pasti akan banyak muncul kekurangan-kekurangan. Yang terjadi akhirnya kita mengeluh, menggerutu dengan kondisi pasangan kita sekarang. Karena apa? Ternyata memiliki kekurangan. Oke ya, itu 3 mindset yang harus kita bangun ketika nanti kita menikah. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak mudah. Ya, insya Allah. Mungkin sekian dari saya materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Hasbi. Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi pertama dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah selesai mengenai mindset yang wajib dimiliki setelah menikah. Intinya kita
harus memiliki sifat ikhlas, sabar, dan syukur yang tadi dijelaskan oleh Bang Aswan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dan bagi yang sudah menikah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk yang masih berjuang, mari sama-sama kita memperbaiki diri dan juga menimba ilmunya, jangan pernah sampai bosan. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Bang Aswan. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, kemudian diberi keberkahan dalam kehidupannya. Dan untuk kita semua juga terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir dalam bincang pranikah ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya Hasbi undur diri. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya boleh langsung aja keluar, mungkin Bang Asman nggak? Oh, mohon maaf sebelumnya untuk Bang Aswan, ada tanya jawab nggak? Takutnya ada tanya jawab, mohon maaf kelewat. Oke, boleh silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh 2 pertanyaan. Oke, dari Bang Aswan sudah dipersilakan. 2 orang bertanya, silakan boleh langsung ya Bang Aswan, atau di lewat chat juga boleh. Boleh, Oke, silakan. bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Oke, di sini ada Bang Aswan pertanyaan dari Intan SR. Afwan mau bertanya, bagaimana kalau seorang teman yang curhat bahwa menjelang hari pernikahan sudah mulai ragu, dikarenakan belakangan diketahui bahwa calonnya pernah meninggalkan sholat. Bagaimana cara menasehatinya, Bang Aswan? Begitu. Oke ya. Oke, bismillah. Yang pertama harus dilihat dulu, dia meninggalkan sholatnya memang pernah meninggalkan sholat atau sampai sekarang suka meninggalkan sholat. Ketika yang diketahuinya adalah dia pernah meninggalkan sholat kan, yang menjadi garis besar di sini adalah pernah meninggalkan sholat. Nah, boleh jadi ini merupakan kesalahan masa lalu yang sekarang sudah bisa diperbaiki. Nah, kalau seperti itu, dan kalau dia memang benar-benar ingin memperbaiki diri, dan dia sudah menunjukkan kesungguhannya, bisa kita melanjutkan. Tapi kalau dalam kondisi kita menemukan beliau dalam kondisi seperti itu, bukan pernah meninggalkan sholat, tapi suka meninggalkan sholat, dan ada hal-hal yang sifatnya lain, yang mudorot ketika kita lanjutkan dalam pernikahan, bisa kita tidak melanjutkannya, mumpung dalam kondisi kita belum menikah. Ya, jadi dipastikan dulu kondisinya. Jadi kita sarankan kepada sahabat kita, jangan langsung berikan keputusan, tapi coba cari tahu dulu detailnya seperti apa. Karena kalau pernah meninggalkan sholat, boleh jadi sekarang dia menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa ragu ketika mau menikah itu pasti muncul. Bahkan rasa ragu itu sampai kepada kita mau selangkah lagi ke pelaminan, masih ada rasa ragu dengan pasangan. Boleh jadi rasa ragu itu muncul karena cobaan kita. Ingat, dalam pernikahan itu ada yang disebut dengan cobaan pranikah. Ya, salah satunya munculnya rasa ragu dengan pasangan. Maka penting ketika muncul rasa ragu ini, kita bertabayun dulu, kita mencari informasi secara detail dulu. Oke, itu ya, Kak Intan. Oke, silakan Kak Hasbi. Oke, Kak Hasbi.
Oke, lanjut ya. Ada dari Kak Siti Rahayu. Izin bertanya, silakan. Jadi sebaiknya jika seorang perempuan mempunyai suatu keinginan, baiknya harus diutarakan. Tapi terkadang sebagai perempuan untuk mengutarakan itu ada rasa segan, ada rasa takut untuk mengutarakan. Nah gini, rasa segan, rasa takut itu pasti ada. Tapi itu lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kita memendam sesuatu. Dan rasa segan itu hanya di awal. Rasa takut itu biasanya cuma di awal. Tapi ketika kita sudah mulai membuka itu, mulai bicara tentang hal itu, rasa takut itu mulai hilang. Rasa segan itu mulai hilang. Jadi cobalah terbuka dengan suami. Dan saran saya, ketika nanti bicara dengan suami kita, usahakan bicaranya di waktu yang tepat. Jangan sampai kita bicara ingin sesuatu dalam kondisi suami baru pulang kerja ataupun kelihatan lelah. Maka cari waktu-waktu santai, waktu-waktu tenang, itu waktu yang paling efektif ketika bicara dengan suami. Dan apa yang kita utarakan pun lebih nyaman, lebih plong. Ya, jadi bismillah, beranikan kita bicara dan juga cari waktu-waktu yang bagus untuk mengutarakan itu. Agar apa? Suami kitanya pun mendapatinya dengan baik, ya, tidak dengan marah. Ini baru pulang kerja langsung pagi ini udah langsung gitu. Suami emosi. Kenapa? Suami pulang kerja itu tingkat emosinya tinggi. Maka yang pertama, jangan kita banyak tanya. Yang kedua, jangan banyak diminta. Istirahatkan aja dulu. Kalau udah istirahat, udah tenang, baru kita bisa minta tolong sesuatu. Itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Zai. Mohon maaf, apakah selama ta'aruf kita bisa tahu karakternya lewat dirinya saja? Dan cukup bagaimana ya? Oke, ini ke ta'aruf nih. Nih, untuk masalah ta'aruf, ketika kita ingin mengenal seseorang, tidak cukup dari orang itu. Karena kalau dari orang itu saja, orang itu bisa, dia hanya mengutarakan hal-hal yang sifatnya baik. Ya, sama dengan orang yang ketika pacaran, hanya mengutarakan hal-hal yang sifatnya baik-baik saja. Tapi kalau ingin mengetahui bagaimana karakter sesungguhnya, tanya kepada orang yang tahu dia, yang mengenal dia, yang tahu bagaimana keseharian dia. Nanti kita bisa mengorek bagaimana karakter yang sesungguhnya. Oke, itu ya, tuh Kak Jai. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Hasbi. Baik, Bang Aswan, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak perwakilan dari teman-teman. Baik, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, mohon maaf, untuk moderator dan pembacaan ayat suci Al-Quran dipilih sekarang, Bang Aswan ya? Dipilih Kak, silakan. Oke, dipilih. Untuk dipilihnya dipilih sama saya, apa teman-teman ada yang berani langsung bilang saya? Coba atau angkat tangan, silakan. Coba ditanya dulu, hitungan Kak. Ketiga boleh ya. Takutnya ada yang mau. 1, 2, 3. Silakan bagi yang mau untuk jadi MC dulu. Oke, hitungan ketiga silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Ada yang mau? Ini Ai Soleha, Kak Ai Soleha. Apakah siap? Dari tadi dia raise hand ya. Raise hand. Oke, mungkin saya tunjuk aja kali Bang Aswan ya. Boleh, silakan. Saya minta untuk mohon maaf untuk MC minggu pertemuan berikutnya. Kak Zalpa Saidah Nafisah, apakah siap? Oke, Kak Zalpa Saidah Nafisah. Apakah bersedia untuk menjadi MC di pertemuan berikutnya? Oke, untuk Kak Zalpa, saya ulangi lagi, apakah bersedia untuk menjadi moderator di pertemuan selanjutnya?
Untuk jadwalnya nanti ya Bang Aswan ya dikasih tahu ya. Halo. Untuk Minggu jadwalnya insya depan. Allah akan dikasih tahu Kak Zal Pak. Siap ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Bang Aswan, untuk MC-nya pertemuan berikutnya Kak Zalpa. Untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, hitungan ketiga silakan bilang saya atau raise hand ya. 1, 2, 3. Adakah yang mau untuk menjadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an? Oke, hitungan ketiga. Oke, siapa? Saya. Namanya siapa, Mbak? Dengan Mbak siapa? Oke, dengan Mbak Ayu Listari ya. Baik, saya ulangi lagi untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah jadwalnya akan dikasih tahu di grup mungkin ya Bang Aswan. Untuk moderatornya yaitu Zalpa, Kak Zalpa, dan pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu Kak Ayu Listari ya. Jadi itu mohon dicatat, mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya mengenai bincang pranikah ini. Saya Hasbi Abdul Al-Wabakrudin sebagai moderator, undur diri dan pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan pembacaan istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kifaratul masjid. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Mudah-mudahan kita bertemukan kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan selalu keberkahan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Oke, terima kasih Mas Wan. Saya izin live ya. Om, udah kan ya Om ya?